Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelas 10C Farmasi akan mempresentasikan makalah. Zygomicota. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anila Putudia Febi Gilda, absen 5. Di sini saya mendapatkan materi pengertian zygomicota. Nama saya Manda Natalia Saputri, absen 10. Saya di sini mendapatkan materi ciri-ciri zygomicota. Perkenalkan, nama saya Putri Rendita Dwi Agustin, absen 18. Saya akan membawakan materi tentang struktur tubuh zygomicota. Nama saya Putu Putrian Pratnyani Asa, absen 19. Di sini saya mendapatkan materi reproduksi zygomicota. Perkenalkan, nama saya Salini Simonika, nomor absen 20. Saya membawakan materi tentang karakteristik zygomicota. Nama saya Wulan Permata Maharani, absen 27. Di sini saya mendapatkan materi manfaat jamur zygomicota. Nama saya Wahyuni Yulia Putri, nomor absen 28, mendapat materi contoh jamur yang tergolong zygomicota. Latar belakang makalah ini adalah jamur termasuk golongan tumbuhan dalam filum Thalipiota, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki batang, akar, dan juga daun sejati. Jamur merupakan salah satu tumbuhan yang tidak memiliki klorofil dan juga tidak dapat memasak makanannya sendiri sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa, dan hifa yang berbentuk anyaman dan bercabang-cabang disebut dengan miselium. Reproduksi jamur sendiri ada dua, yaitu dengan cara vegetatif dan juga ada dengan cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungannya, kemudian diubah menjadi glikogen. Dan jamur merupakan konsumen, maka dari itu jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan zat senyawa lainnya. Dan jamur sebagai makhluk yang bersifat heterotrof, jamur dapat bersifat parasit, obligat, parasit fakultatif, dan juga subtrofik. Telah dikenal ribuan spesies ragi dan jamur, tetapi hanya sekitar 100 yang menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Banyak yang lain yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Cara hidup jamur yang lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbiosnya. Simbiosis mutualisme antara jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman, kacang-kacangan, atau pada lichen. Jamur berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada yang hidup di air dan berasosiasi dengan organisme air. Jamur banyak kita temui di lingkungan sekitar kita. Jamur tumbuh subur terutama di musim hujan, karena jamur menyukai habitat yang lembab. Akan tetapi, jamur juga dapat ditemui hampir di seluruh tempat di mana ada materi organik. Jika lingkungan di sekitarnya mengering, jamur akan menjalani tahapan istirahat atau menghasilkan spora. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur disebut mikrobiologi. Kebanyakan jamur termasuk dalam kelompok kapang. Tubuh vegetatif, kapang berbentuk filamen panjang bercabang yang seperti benang, yang disebut hifa. Hifa akan memanjang dan menyerap makanan dari permukaan substrat, yaitu tempat hidup jamur. Hifa berbentuk jaring-jaring benang kusut disebut miselium. Rumusan masalah makalah ini: 1. Apa pengertian zygomicota? 2. Bagaimana ciri-ciri zygomicota? 3. Bagaimana struktur zygomicota? 4. Bagaimana karakteristik jamur zygomicota? 5. Bagaimana reproduksi zygomicota? 6. Apa saja manfaat dari jamur zygomicota? Dan 7.
Apa saja contoh dari jamur zygomicota? Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui secara rinci apa itu zygomicota. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dari jamur zygomicota. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur dari jamur zygomicota. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik dari jamur zygomicota. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana proses reproduksi dari jamur zygomicota. Yang keenam, untuk mengetahui manfaat dari jamur zygomicota. Yang ketujuh, untuk mengetahui contoh serta peranan jamur zygomicota dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat makalah ini. Yang pertama, dapat mengetahui apa itu jamur zygomicota. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jamur zygomicota berdasarkan ciri-ciri. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi struktur dari jamur zygomicota. Yang keempat, dapat mendeskripsikan karakteristik dari jamur zygomicota. Yang kelima, dapat mengetahui proses hidup dari jamur zygomicota melalui cara reproduksi jamur. Yang keenam, dapat mengetahui manfaat dari jamur zygomicota. Yang ketujuh, mengetahui contoh dan peranan dari jamur zygomicota. Pertama-tama, mari kita bahas pengertian zygomicota terlebih dahulu. Pengertian zygomicota. Nama zygomicota berasal dari jenis peleburan diri seksual, terutama pada pembentukan zigospora. Jamur ini dinamakan zygomicota karena membentuk spora istirahat yang mengandung dinding sel tebal yang dinamakan zigospora. Nah, apa itu zigospora? Zigospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametagium yang berbeda atau sama. Nah, zygomicota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada juga yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat senitosik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Zygomicota sebagian besar hidup dalam saproba atau pengurai di dalam tanah pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau sudah membusuk. Makanan seperti tempe, nasi, dan roti. Beberapa jenis dari zygomicota hidup dengan bersimbiosis mutualisme pada akar tumbuhan atau inang tumbuhan dengan membentuk mikroriza. Zygomicota memiliki anggota sekitar 600 spesies. Contoh yang paling terkenal dari jamur zygomicota adalah Rhizopus oryzae. Jamur ini merupakan jamur dengan tingkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan kelas Ascomycota dan Basidiomycota. Jamur ini biasanya digunakan dan berperan sangat penting dalam pembuatan tempe dan juga tahu. Nah, dan juga jamur ini merupakan jamur hitam yang biasa tumbuh pada roti. Kita lanjut ke materi ciri-ciri zygomicota. Ciri-ciri zygomicota yang pertama yaitu bisa hidup sebagai saprofit. Saprofit adalah organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Contohnya, jamur-jamur yang hidup di tanah. Organisme saprofit ini agak menyerupai parasit. Perbedaannya, parasit mengambil makanan dari jasad yang hidup, sedangkan saprofit mengambil makanan dari jasad yang telah mati, yang telah jatuh di tanah. Ciri-ciri yang kedua yaitu hidup di tempat-tempat lembab. Jamur yang hidup di tempat lembab dapat tumbuh dengan subur pada saat musim hujan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zigospora. Spora istirahat adalah sel tahan, digunakan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang merugikan. Ciri-ciri selanjutnya yang keempat yaitu mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat atau disebut senositi dengan dinding sel tersusun atas zat kitin. Jadi, ini berdasarkan bentuknya yaitu kapang atau mort, fungi atau jamur kapang berbentuk filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Filamen pada kapang berbentuk panjang yang bercabang-cabang seperti benang atau hifa. Beberapa hifa tidak bersekat dan memiliki banyak inti atau senositi, tapi ada pula yang bersekat. Hifa yang membentuk jaring-jaring benang yang disebut miselium. Miselium berfungsi untuk meningkatkan luas penyerapan,
Zat kitin adalah polimer berantai panjang dari asetilglukosamin N, sebuah turunan dari glukosa. Zat kitin adalah komponen utama dari dinding sel jamur. Ada 3 tipe hifa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan 2 kumpulan sporangium. Yang kedua, rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Dan yang ketiga yaitu sporangivor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia globuler atau berbentuk bulat di ujung-ujungnya. Dan selanjutnya, ciri-ciri zigomikota yang terakhir, yaitu kelima, umumnya mempunyai rhizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Selanjutnya, terdapat gambar supaya lebih jelas seperti apa bentuk dari stolon, rhizoid, dan sporangivor. Kita lanjut pada materi struktur tubuh zigomikota. Jamur ini dinamakan zigomikota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zigospora. Zigospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara 2 gementan gium yang sama atau berbeda. Jamur yang tergolong divisi ini hidup di darat, di atas tanah, atau pada tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Struktur tubuh zigomikota terdiri atas spora dan hifa yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kumpulan beberapa hifa akan membentuk bagian jamur yang disebut miselium. Karakteristik zigomikota: hifa tidak bersekat, mempunyai beberapa inti, memiliki rhizoid, bentuk miselium bercabang banyak, dinding sel terdiri atas kitin, dan tidak memiliki zoospora, sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Jamur dari kelompok zigomikota hidup sebagai saprofit, yaitu hidup pada sisa organisme, misalnya kotoran hewan dan batang kayu. Bagian tertentu dari zigomikota membentuk sporagium yang didukung sporagiofor. Sporagium adalah bagian tubuh zigomikota yang berperan dalam perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan spora. Alat reproduksi seksualnya adalah zigosporagium yang berdinding tebal dan berwarna kehitaman. Nama zigomikota menunjukkan alat reproduksi seksual tersebut. Zigomikota tidak memiliki tubuh buah. Bentuk struktur tubuh jamur terdiri atas sporagium dan 3 jenis hifa. Hifa yang terdapat pada struktur tubuh zigomikota meliputi hifa stolon, rhizoid, dan sporagiofor. Sekarang, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu karakteristik jamur zigomikota. Anggota film ini seringkali disebut sebagai cendawa tingkat rendah karena pada umumnya dianggap primitif dalam skala evolusi. Karakteristik yang dimiliki jamur ini adalah 1. Adanya suatu habitat di bagian darat. 2. Mempunyai hifa senositik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa berbentuk satu tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak inti. Jamur yang mempunyai hifa senositik dianggap jamur tingkat rendah. 3. Beberapa spesies ada yang mempunyai rhizoid dan juga stolon. Rhizoid adalah hifa seperti akar yang pendek dan bercabang banyak, yang dapat menembus substrat, juga hifa fertil yang membentuk sporangium di ujung-ujung sporagiofor. Sedangkan stolon adalah filamen seperti akar yang menghubungkan kumpulan sporagium. 4. Jumlah kromosom dalam talus haploid. 5. Komponen utama dinding selnya adalah chitin atau chitosan. 6. Berkembang biak secara aseksual menggunakan spora dalam spongarium, yaitu sporagiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di dalam kantung yang disebut sporagium di ujung hifa khusus atau yang biasa disebut sporagiofor. Selain itu juga reproduksi aseksualnya menggunakan kamidospora, yaitu spora bersel satu yang berdinding tebal yang sangat resisten terhadap keadaan yang buruk.
terbentuk dari sel-sel hifa somatik. Dinding sel yang tebal dan protoplasnya berubah menjadi cadangan dan seluruh sel berfungsi sebagai spora istirahat. 7. Reproduksi seksual isogemetagium melakukan kopulasi atau fusi yang menghasilkan zigospora. Isogametagium adalah gametagium atau gamet jantan dan betina mempunyai bentuk dan ukuran yang serupa. Zigospora adalah spora besar berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung dua hifa yang secara seksual serasi atau gametagium. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang reproduksi zigomikota. Zigomikota menjalani dua macam cara bereproduksi. Yang pertama, reproduksi secara seksual atau bisa disebut vegetatif dengan menghasilkan spora baru, terjadi di lingkungan yang baik dan mendukung. Dan yang kedua ada reproduksi secara seksual atau generatif dengan peleburan dua hifa, hifa jantan dan hifa betina, terjadi di lingkungan yang kering dan tidak mendukung. Mari kita bahas masing-masing proses reproduksinya. Yang pertama ada proses reproduksi secara aseksual. Nah, di proses reproduksi secara aseksual ini, ujung hifa akan membentuk gelembung sporangium yang akan menghasilkan spora baru. Ketika spora jatuh di lokasi yang mendukung, maka hifa baru akan tumbuh. Hifa ini akan bercabang membentuk miselium. Tubuh jamur terdiri dari rizoid, sporangiofor, dengan sporangium dan stolon. Nah, di sporangium inilah akan menghasilkan spora baru. Lanjut, yang kedua adalah proses reproduksi secara seksual. Di proses reproduksi secara seksual ini, kedua ujung hifa yang berbeda saling bersentuhan, yaitu hifa jantan dan hifa betina. Kedua ujung hifa ini akan menggelembung membentuk gametagium yang memiliki banyak inti haploid. Inti haploid gametagium ini melebur membentuk zigospora diploid. Zigospora berkecambah tumbuh menjadi sporangium. Nah, di dalam sporangium inilah terjadi meiosis dan menghasilkan spora haploid. Spora haploid ini akan keluar dan bila jatuh di lingkungan yang cocok akan menghasilkan hifa. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang manfaat jamur zigomikota. Tidak semua jamur memiliki fungsi dan manfaat yang buruk bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya adalah jamur zigomikota. Jamur ini memiliki fungsi dan manfaat yang baik, terutama ketika hidup dan menempel pada akar tanaman sebagai induk atau inangnya. Jamur ini akan membantu dalam proses penyerapan nutrisi, dan juga jamur ini akan membantu dalam proses penyerapan air dan mineral dalam akar tanaman, sehingga nantinya akan terciptanya kandungan air tanah yang lebih optimal dibandingkan tidak adanya jamur ini. Adapun manfaat jamur zigomikota dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan dalam pembuatan tempe. Yang kedua, sebagai bahan dalam pembuatan tape. Yang ketiga, sebagai asam laktat. Yang keempat, untuk mematangkan buah. Yang kelima, sebagai pengurai kotoran ternak. Yang keenam, sebagai pengurai makanan kadaluarsa. Dan yang terakhir, sebagai bahan dalam pembuatan minuman beralkohol. Pembahasan terakhir pada materi zigomikota kali ini adalah contoh jamur yang termasuk zigomikota. Yang pertama adalah Rhizopus sp. Rhizopus sp merupakan jamur yang dapat memecah amilum, protein dan lemak pada kedelai. Tetapi jamur ini akan bersifat merugikan jika dia tumbuh pada buah-buahan dan makanan dikarenakan dapat menyebabkan pembusukan. Rhizopus sp ini juga memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah Rhizopus stolonifer yang biasa kita jumpai pada roti basi. Yang kedua
ada Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus yang biasanya membantu dalam pembuatan tempe. Yang ketiga ada Rhizopus nigricans yang bisa menghasilkan asam fumarat dan terdapat pada tanaman tomat. Dan yang keempat adalah Rhizopus pilobolus yang terdapat pada kotoran kuda. Selain Rhizopus sp, ada juga Mucor mucedo, yaitu jamur yang biasanya ada pada roti, sisa makanan, dan kotoran hewan. Jamur ini juga hidup secara saprofit. Yang kedua, ada Mucor himalis. Mucor himalis adalah jamur yang membantu fermentasi pada susu kedelai. Yang ketiga, ada Pilobolus sp. Pilobolus sp merupakan jamur yang terdapat pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Lalu, yang keempat ada Metarhizium anisopliae. Metarhizium anisopliae merupakan jamur yang mengendalikan kumbang Colorado. Lalu selanjutnya ada Beauveria bacian. Beauveria bacian merupakan jamur yang menjadi parasit pada hewan wereng. Lalu selanjutnya ada Mucor javanicus. Mucor javanicus merupakan jamur yang ada pada ragi tapai. Dan jamur ini juga yang menjadi pembantu dalam pembuatan tapai. Lalu yang terakhir ada Entomoptera culicis. Entomoptera culicis ini merupakan jamur yang mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti. Masa sih nggak tahu nyamuk Aedes aegypti? Nyamuk Aedes aegypti ini merupakan nyamuk yang menyebabkan atau menyebarkan penyakit demam berdarah. Kesimpulannya adalah 1. Zygomicota merupakan tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada juga yang tidak bersekat. 2. Zygomicota memiliki 5 ciri-ciri utama. 3. Struktur tubuh Zygomicota terdiri atas spora dan hifa yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. 4. Zygomicota memiliki 7 karakteristik. 5. Zygomicota menjalani 2 macam cara bereproduksi, yaitu reproduksi secara aseksual atau bisa disebut vegetatif, dan reproduksi secara seksual atau bisa disebut generatif. 6. Zygomicota memiliki fungsi dan manfaat yang baik, terutama ketika menempel dan hidup pada akar tanaman sebagai induk atau inangnya. 7. Zygomicota hanya dapat menghasilkan spora non-motil atau alpanospora dan tidak dapat menghasilkan spora kembar atau zoospora. Kami menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ke depannya kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan makalah. Dan tentunya itu melalui banyak-banyak sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan dari keseluruhan makalah ini, kami berharap bahwa makalah ini dapat memberi manfaat dan menambah ilmu bagi pembaca, serta menambah literatur pustaka dan dapat memudahkan pembaca untuk melakukan riset tentang materi ini. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.